Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan ya materi hari ini, yaitu tentang elastisitas gitu ya. Elastisitas. Jadi elastisitas ini merupakan bagian pertama. Bagian pertama dari bab 7, yaitu tentang mekanika benda berubah bentuk. Nah, mekanika benda berubah bentuk gitu ya. Nah, pada bab tersebut bagian pertamanya yaitu ini elastisitas, atau ini aja deh. Bentar, nanti jelas ini ya. Nah. Ya. Jadi ini pendahuluannya dulu ya. Jadi kalau pada bab sebelumnya itu kan kita membahas tentang benda tegar atau rigid body. Ya, seperti yang kita bahas di bab 5 ya. Kita mengatakan rotasi benda tegar. Nah, untuk yang sekarang ini kita akan membahas tentang mekanika, ya, mekanika yang terkait dengan perubahan bentuk benda. Atau bab 7 ini, bab terakhir ya. Jadi bab 7 ini adalah bab terakhir untuk materi fisika dasar 1, fisika 1 lah gitu ya. Yaitu mekanika benda berubah bentuk ya. Mekanika benda berubah bentuk. Nah, ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama kita bahas hari ini, yaitu tentang elastisitas. Nanti bagian keduanya kita bahas hari Kamis ya, besok lusa, hidrostatika. Lalu minggu depan kita bahas dinamika fluida. Minggu depan itu sudah minggu terakhir ya. Jadi kuliah kita tinggal minggu ini sama minggu depan ya, tentang dinamika fluida gitu. Nah, untuk yang hari ini nih ya, topiknya ya, elastisitas gitu. Nah, elastisitas itu apa? Elastisitas itu adalah kecenderungan benda untuk kembali ke bentuk awal dari perubahan bentuk yang terjadi setelah ini ya, salah tulis ini ya. Sebentar. Ya, setelah gaya yang bekerja pada benda tersebut hilang, nah gitu ya. Jadi ketika ada gaya dia berubah bentuk. Tapi ketika gayanya itu dihilangkan ya, maka kembali ke bentuk awal. Itu yang disebut dengan nama elastisitas ya. Jadi elastisitas itu kata kuncinya itu ini loh. Kembali ke bentuk awal ya. Kembali ke bentuk awal. Bisa kembali ke bentuk awal. Itu namanya elastisitas gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan elastisitas ya. Nanti kalau terkait dengan besarannya ya. Besaran-besaran yang berkaitan dengan elastisitas itu nanti ada 3. Yang pertama itu tegangan, atau saya tulis di sini aja ya, kayaknya lebih bagus tulis di sini aja ya, daripada ini cuma gini aja ya, bentar ya. Jadi ini ya, besaran-besaran elastisitas gitu ya, kayaknya penting ditulis ini, kelupaan ini ya. Besaran-besaran elastisitas gitu ya. Besaran-besaran terkait elastisitas gitu ya. Tuh. Ya, yang pertama itu adalah apa? Yang pertama ya, tegangan ya. Yang pertama adalah tegangan, atau nama lainnya itu stres ya. Bahasa fisikanya stres gitu ya. Stres. Lalu yang kedua itu regangan ya. Itu namanya regangan.
Tegangan itu strain ya. Tegangan itu strain. Terus yang berikutnya adalah modulus elastisitas gitu ya. Ya, ini modulus elastisitas. Modulus elastisitas gitu ya. Elastisitas. Ya, modulus elastisitas atau elasticity modulus gitu ya. Nah itu. Jadi itu adalah besaran-besaran yang terkait dengan elastisitas. Kalau masalah satuan ya, kalau tegangan itu definisinya apa ya? Ini ya, coba kita lihat. Ini ya. Kalau tegangan definisinya adalah gaya dibagi luas. Ya, gaya dibagi luas. Jadi nanti satuannya Newton per meter persegi begitu ya. Untuk tegangan, untuk regangan. Nah ini definisinya ini apa? Perubahan bentuk dibagi bentuk. Ya, perubahan bentuk dibagi bentuk awal ya. Jadi bentuk dibagi bentuk ya. Gimana kalau bentuk dibagi bentuk berarti katakanlah misalkan perubahan bentuknya panjang ya, perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Berarti kan satuannya apa kalau gitu ya? Meter, Pak. Oke, meter dibagi meter. Jadinya apa itu? Meter dibagi meter ya. Katakanlah perubahan panjang kan meter ya. Panjang mula-mula kan meter. Meter dibagi meter. Jadi apa itu? Satu, Pak. Satu berarti artinya satuannya apa? Iya benar satu. Udah ada, Pak. Gimana? Biasanya kalau kita menyebutnya itu ini ya tanpa satuan itu. Di sini loh, regangan itu tanpa satuan ya. Atau bisa juga dinyatakan dalam persen ya, berapa persen gitu ya. Perubahannya itu ya. Jadi tanpa satuan ya. Jadi tidak semua besaran fisika itu ada satuannya ya. Ada juga beberapa besaran fisika itu tanpa satuan. Contohnya kayak koefisien ini loh, kayak yang kita bahas kemarin. Koefisien gesek kan tanpa satuan ya. Ya, koefisien gesek kan nggak ada satuannya itu. Apalagi yang besaran-besaran yang tanpa satuan itu. Selain koefisien gesek, ya ini. Yang berikutnya ini regangan ya. Terus kalau berikutnya ini modulus Young. Atau modulus elastisitas ya, secara umum modulus elastisitas. Soalnya nanti ada banyak modulus. Ya. Ada modulus Young, ada modulus geser, ada modulus Bach gitu ya. Macam-macam. Kita sebut aja namanya modulus elastisitas secara umum itu ya. Itu definisinya itu adalah tegangan dibagi regangan. Berarti kalau gitu satuannya apa ini kalau modulus itu? Modulus elastisitas itu satuannya apa? Pascal, Pak. Pascal. Pascal itu apa Pascal itu? Pascal itu sama dengan apa? Newton per meter kuadrat. Ya, benar ini kan ini di sini kan ya. 1 Pascal. 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat ya. Ya. Jadi satuan modulus ya sama dengan satuan tegangan ya. Kenapa? Karena regangannya kan nggak punya satuan ya. Ya. Tegangannya kan satuannya Pascal atau Newton meter persegi, maka regangannya nggak punya satuan sehingga modulus elastisitasnya satuannya sama dengan satuan tegangan, yaitu Pascal atau Newton per meter persegi gitu ya. Nah ini nanti kita bahas ada 4 ini ya, ada empat kasus ini ya. Kasus pertama itu ini ya, yaitu kasus pertama ini terkait dengan tarik ya, tarik atau tensile. Kasus kedua ini tekan ya, tekan atau kompres ya, pemampatan ya. Terus kasus yang keempat itu geser ya. Maaf kok keempat, ketiga ya. Yang ketiga itu geser lah. Kalau yang keempat ini volume ya. Jadi ini ada empat kasus ya. Kasus yang pertama dulu yaitu ditarik. Ya. Jadi apa yang terjadi kalau benda itu kita tarik? Ya kalau benda kita tarik nanti yang terjadi itu apa? Bertambah panjang gitu ya. Tambah panjang ya. Jadi yang tadi panjangnya L0 ya menjadi L yang lebih panjang dari L0 gitu kan.
Nah, itu perubahannya ya. Terus kalau tegangan, oh ya saya tadi sampai lupa ya. Sebentar. Ada yang tadi kelupaan saya jelaskan ya. Yaitu terkait ini tegangan, regangan dan modulus tadi ya. Tadi saya lupa menjelaskan. Tegangan atau stres itu merupakan besaran yang menjadi penyebab. Ya, jadi benda berubah bentuk ya, benda padat terutama ya. Benda padat berubah bentuk itu karena adanya stres atau tegangan ya. Jadi tegangan ini merupakan penyebab perubahan bentuk benda. Kemudian akibatnya disebut dengan regangan. Jadi regangan itu adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu apa? Perubahan bentuk, misalkan tambah panjang gitu ya, tambah pendek gitu ya. Ya, atau yang tadinya tegak menjadi miring gitu ya. Itu namanya regangan. Jadi akibat yang ditimbulkan. Nah, terus yang ketiga yaitu modulus elastisitas. Nah, itu terkait dengan sifat dari bendanya. Ya, setiap benda kan punya sifat yang berbeda-beda ya. Ada yang gampang molor ya, ada yang sulit molor ya. Ada yang gampang berubah bentuk, ada yang sulit berubah bentuk. Nah, itu berkaitan dengan sifat benda ya. Ya, jadi maksud saya meskipun sebuah benda kita beri stres yang sama, kita beri tegangan yang sama, belum tentu regangannya itu sama ya. Belum tentu perubahan bentuknya itu sama, bisa beda-beda bergantung sama apa? Bergantung sama sifat atau karakteristik dari bendanya. Itu yang disebut dengan nama modulus gitu ya. Jadi modulus itu kan terkait dengan kalau saya beri stres sekian, regangannya berapa ya, atau perbandingan lah gampangnya ya. Perbandingan antara penyebab dengan akibat gitu ya. Penyebabnya itu tegangan, akibatnya itu regangan. Nah itu tadi yang saya perlu tambahkan ya, tadi saya lupa menjelaskannya. Nah sudah, setelah tahu itu ya, 3 besaran tersebut, kita coba bahas 4 kasus tadi ya. Yang pertama yaitu tarik ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Akibat yang ditimbulkan kan tambah panjang gitu ya. Atau gini ya, mungkin coba di slide ini kurang lengkap gitu ya. Sepertinya kalau mau lengkap itu gini loh. Katakanlah misalnya ini berupa apa? Kubus gitu ya. Katakanlah apa ya? Balok lah katakanlah ya. Secara umum balok ya. Balok ini saya tarik dengan gaya seperti ini ya. Dan gaya apa? Saya tarik ke kanan dan ke kiri gitu ya. Yang terjadi apa? Tambah panjang kan itu ya, molor itu ya. Jadi panjangnya tadinya L0 menjadi L gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini, bagaimana dengan lebarnya? Ini lebarnya ini ya. Bagaimana dengan lebar balok tersebut? Kalau saya tarik gini, berubah nggak lebarnya? Kalau panjangnya jelas berubah ya, tambah panjang. Lah bagaimana dengan ini? Lebarnya? Tetap, Pak. Lebarnya tetap? Iya, Pak. Oke. Kalau tingginya? Tetap juga? Tetap juga, Pak. Tetap juga. Atau gini aja deh, coba kita lihat dalam realita ya. Katakanlah saya punya balok dari permen karet ya. Jadi bayangkan aja, bayangkan kita punya permen karet berbentuk balok ya, balok lah gitu ya. Permen karet berbentuk balok lah gitu ya. Lalu saya tarik permen karetnya seperti kayak gini ya, tarik kanan kiri gitu ya. Panjangnya kan bertambah ya. Bagaimana dengan lebar permen karet tersebut? Bisa membayangkan atau pernah mengamati ya? Mengecil, Pak. Ya, mengecil kan? Lebarnya kan mengecil ya, terus tingginya bagaimana? Bayangkan gitu aja deh. Dalam kenyataan ini, kita kan ngomong kenyataan ya. Nggak ngomong teori kan, ngomong dalam fakta. Mengecil juga kan ya. Itu kenyataannya kan gitu ya. Kalau secara teori ya boleh lah, secara teori bisa mengecil. Tapi dalam faktanya kan seperti itu ya. Jadi ketika balok ini saya tarik ini ya, memang bertambah panjang ya, tapi lebar dan tingginya mengecil kan itu ya. Itu ya. Sehingga nanti itu ada istilah ini loh, ada istilah cuma di slide ini nggak dibahas ya. Sebenarnya kalau mau lengkap itu seperti itu ya. Jadi ada namanya itu regangan longitudinal, ada regangan transversal ya. Masih ingat istilah longitudinal transversal ya?
Longitudinal transversal masih ingat ini kalian? Yang ada hubungannya sama gelombang itu ya, Iya, Pak? benar, benar. Ada hubungannya dengan gelombang. Benar. Longitudinal itu berarti apa? Merapat sama meregang, Pak. Iya, merapat meregang ya. Itu biasanya getarannya bagaimana antara kalau merapat meregang? Antara getaran dan arah rambat gelombangnya bagaimana itu? Eh, Searah, Pak. Nah, benar, Jajar. searah, searah. Searah kan? Jadi kalau arah getarnya searah dengan perambatan, bukan searah sih, sejajar ya, lebih tepatnya sejajar ya. Nah, yang terjadi kan itu rapatan regangan kan itu ya. Itu namanya longitudinal. Kalau transversal, Tegak lurus, Pak. tegak lurus gitu ya. Benar, tegak lurus. Jadi kalau apa? Eh, arah getar dan arah rambat gelombangnya itu tegak lurus disebut transversal. Ya kayak gini. Jadi kalau kalian cermati di sini kan arah gayanya kan kanan kiri nih ya, arah gayanya ya. Kanan kiri. Lah molornya kan searah dengan gaya gitu ya. Molornya dulu, perubahan panjangnya itu loh. Kan searah dengan gaya. Maka perubahan panjang ini disebut dengan nama apa namanya? Regangan longitudinal. Artinya searah dengan gaya ya. Jadi arah perubahan panjangnya ini ya searah dengan gaya, sejajar lah gitu ya. Lebih tepatnya sejajar ya. Sejajar dengan gaya. Itu disebut dengan nama regangan longitudinal. Longitudinal itu artinya sejajar ya. Ya, jadi longitudinal ya, sepanjang atau sejajar gitu ya. Nah, kalau yang dua tadi ya, yang lebar sama tinggi tadi ya, yang tadi kalian sudah menyebutkan lebarnya berkurang, tingginya berkurangan itu ya. Itu disebut dengan nama regangan transversal. Kenapa? Karena perubahan lebar dan perubahan tinggi itu kan tegak lurus arahnya ya dengan arah gaya gitu ya. Kan arah, coba kalian lihat, arah tingginya kan arahnya kan atas bawah ya. Ya, perubahan tinggi kan atas bawah. Lah atas bawah kan tegak lurus dengan gayanya kan kanan kiri gini ya. Begitu pula ini, lebar kan arahnya depan belakang ini ya. Arah lebar kan depan dan belakang ini ya, depan belakang lah. Itu kan tegak lurus juga dengan arah ini apa? Kanan kiri gitu ya. Jadi gitu. Jadi saya mau mengatakan ini loh. Kalau tegangan tarik ya, pada tegangan tarik ya itu nanti timbul regangan tarik ya, yaitu longitudinal itu apa? Bertambah panjang ya, bertambah besar ya. Jadi regangan longitudinalnya itu bertambah besar gitu ya. Tapi regangan transversalnya itu berkurang kan itu. Ya, jadi terjadi pengecilan ya. Jadi perubahan arah tegak lurusnya itu berkurang. Nah, itu. Itu ya. Sebaliknya yang kedua ini, sebaliknya. Kalau ditekan ya, ini kan ditekan ini. Ditekan dari kanan dan kiri ini ya. Yang terjadi ya sebaliknya. Jadi memendek ya. Yang tadinya L0 segini menjadi L ini memendek gitu ya. Nah, sama kayak yang tadi. Jadi kalau saya tekan ya, jadi kalau bayangkan aja ada permen karet berbentuk apa? Bentuk balok gitu ya, saya tekan. Kan tambah pendek ya. Tapi lebar dan tingginya bagaimana? Lebar dan tingginya kan bertambah gitu ya. Kalau saya tekan itu loh. Ya, saya tekan lebarnya akan bertambah, tingginya akan bertambah. Ya. Jadi prinsipnya itu gini. Regangan longitudinal ya. Ya, itu akan berlawanan dengan regangan yang transversal. Jadi kalau regangan longitudinalnya bertambah, regangan transversalnya berkurang. Sebaliknya ya, kalau regangan longitudinalnya berkurang, regangan transversalnya itu bertambah. Itu yang terjadi ya pada ini yang namanya apa ini? Yang namanya ini ya, nah apa sih namanya tuh? Yang linier ya, maksudnya itu modulus linier ya. Jadi elastisitas yang linier ya. Jadi sebetulnya gini loh, elastisitas itu bisa kita
kelompokkan menjadi linier sama geser gitu ya. Ya, jadi elastisitas linier sama elastisitas geser ya. Yang linier dibagi dua. Yang pertama itu tarik, yang kedua itu tekan ya. Ini yang tekan ini ya. Jadi kalau ditarik kan tambah panjang, kalau ditekan kan tambah pendek ya. Terus ya itu ya. Kalau kalian cermati kan perumusannya kan sama ini. Coba kalian lihat. Rumusnya kan sama ya. Tegangan F per A, ya. Tegangan delta L per L0 ya. Modulusnya juga lambangnya Y, modulus yang ya, modulus Y ya. Tegangan tarik kan sama ini ya. Sama kan? F per A, delta. Bedanya hanya masalah apa? Bedanya hanya masalah delta L-nya kan gitu. Kalau ditarik, delta L-nya positif ya. Artinya bertambah panjang. Tapi kalau ditekan, delta L-nya negatif, artinya bertambah pendek. Kan itu aja bedanya. Kalau yang lainnya sama ya. Nah, akan beda untuk yang kasus ketiga ya. Kalau kasus ketiga, ini perubahannya apa ini kalau kasus ketiga ya? Kalau kasus kedua tadi kan tambah panjang, ini tambah pendek ya. Kalau kasus ketiga ini perubahannya apa ini? Coba lihat ini ya. Tadinya bentuknya gini kan tadi ya. Lalu berubah jadi apa ini kan? Berubah jadi kayak gini nih. Jadi apa perubahannya? Tadinya kan berbentuk balok ya, balok tegak itu ya. Kan balok tegak ya. Lalu menjadi balok apa ini? Ukur kencang, Pak. Ya, iya kayak gitu kan. Berarti kan nggak tegak gitu kan ya? Ya, ya kayak semacam apa ya, jajar genjang lah. Tapi jajar genjangnya 3 dimensi ya, atau lebih tepatnya itu paralel apa sih namanya? Istilah matematika itu paralel epipidum atau apa itu ya. Jajar genjang kan yang ini ya, tapi ini kan 3 dimensi ya. Ya kayak semacam itulah. Ya, jadi dari tegak menjadi miring kan gitu ya. Kenapa kok begitu? Ya coba kalian lihat perbedaannya apa antara yang geser sama yang linier ya. Coba kalau yang linier coba kalian cermati. Gaya-gayanya bagaimana ini? Kayak ini gaya-gayanya bagaimana antara kanan dan kiri ini ya? Tegak lurus, Pak. Tegak lurus dengan ini kan? Iya, Pak. Terus apa lagi? Selain tegak lurus apa lagi ini? Sejajar, Pak. Lebih tepatnya apa? Kok sejajar apa ya? Ini loh. Coba bandingkan dengan ini loh. Coba bandingkan ini. Berimpit Pak kalau yang Ah, pertama. berimpit kan? Coba lihat. Segaris lah lebih tepatnya ya. Kan segaris nih gayanya ya. Ya. Gaya kanan kiri loh kan segaris ini ya. Nah coba ini kan nggak segaris ini ya. Yang satu di atas, yang satu di bawah kan. Terus sejajar ini kayaknya ya. Sejajar kan. Maksudnya itu gini. Jadi gini, kalau pada tegangan tarik atau tekan itu, bentar, itu luasannya itu yang di sini nih loh. Ini luasannya ya. Jadi luasan A itu yang tegak lurus dengan ini, dengan apa? Dengan gayanya. Nah ini kan ya, yang tegak lurus dengan gayanya itu yang ini gitu ya. Ya, yang ini ya. Luasan yang ini nih. Tapi kalau yang geser luasannya bukan yang ini tapi yang ini loh. Nah, luas ini loh. Kan luasannya dengan gayanya kan sejajar ini ya. Ini ya. Itu. Ya, jadi beda yang paling mencolok yaitu apa itu garis kerja gayanya tidak tidak berimpit ya, tidak segaris. Tapi sejajar. Ini kan sejajar ya. Hingga yang terjadi gini, yang terjadi kan jadi miring gini kan. Tadinya tegak menjadi miring ya. Jadi nanti yang diukur itu ya miringnya itu berapa ya? Menjadi berapa ya? Jadi pakai sudut nanti ini, gitu. Pakai beta ini kan. Beta kan kemiringannya ya. Jadi dia miring menjadi berapa radian ya? Pakai satuan radian ya, jangan lupa ya. Bukan derajat tapi berapa radian. Dan biasanya sih kecil banget gitu ya. Ya, jadi nanti kemiringannya itu ini pakai tangan ya. Tangan berarti kan ini ya. Jadi ini geser berapa ini X ya. Dibagi dengan ini H ya. Jadi X per H nanti kan jadi tangan ini ya. Itu. Jadi cara ngitungnya itu beda ya. Cara ngitung regangannya beda itu.
karena ini geser. Jadi ada dua hal yang berbeda antara yang linear sama yang geser. Yang pertama terkait dengan luasannya ya. Jadi luasannya tidak yang untuk geser, luasannya tidak yang tegak lurus, tapi yang sejajar ya. Satu. Terus yang kedua, cara ngitung regangannya. Jadi cara ngitung regangannya itu menggunakan berapa miringnya ya, berapa dari tegak menjadi miring itu menjadi berapa ya, jadi berapa radian ya, nanti ini X per H gitu ya. Nah kalau perumusan modulusnya ya sama ya, modulus itu kan perbandingan antara apa penyebab dan akibat ya. Penyebabnya namanya tegangan geser dalam hal ini, akibatnya itu regangan ya, regangan geser. Itu ya perbedaannya antara, jadi ada dua hal yang membedakan. Nah, terus kemudian yang terakhir, yang keempat ya, yang terakhir ini yaitu volume. Nah, kalau untuk yang volume, ya penyebabnya itu adalah tekanan. Jadi tekanan. Di sini menuliskannya delta P. Delta P itu maksudnya itu adalah ini perbedaan ya, perbedaan tekanan antara yang di dalam benda dan di luar gitu ya. Jadi kalau ada tekanan ya, ada tekanan gitu yang terjadi, maka jadi ini yang menjadi ciri dari tegangan atau regangan volume itu apa? Tekanannya itu ke segala arah ya, yang menekan benda. Jadi benda ini ditekan dari segala arah ya, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Ya nggak cuma arahnya, pokoknya ke berbagai arah ya, ke berbagai arah. Pokoknya ditekan dari berbagai penjuru ya. Karena dia ditekan, yang terjadi apa? Volumenya yang tadinya volumenya segini ya, nanti volumenya itu mengecil ya, itu yang terjadi gitu ya. Ya, jadi kalau sebuah benda ya ditekan dari segala arah, ya maka nanti apa? Volumenya menjadi mengecil. Nah itu, sehingga itu ya. Jadi untuk kasus yang keempat ini ya, tegangannya itu merupakan tekanan ya, tekanan berperan sebagai tegangan ya, penimbul penyebab. Kemudian ngitung regangannya, perubahan bentuknya yaitu apa? Volume ya. Kalau tadi kan panjang ya. Tadi kan satu linear kan, satu dimensi ya. Kalau yang ini 3 dimensi ya, langsung volume ya, di perubahan volume dibagi volume. Terus kemudian modulusnya disebut modulus bulk. Kalau tadi kan modulus yang ya. Modulus yang, modulus geser gitu ya. Kalau ini modulus bulk, terus ada yang membedakan yaitu negatif. Nah, ini ada tanda negatif. Maksudnya apa nih tanda negatif ini? Tanda minus itu maknanya jika tekanan bertambah maka volume mengecil. Jadi gini maksudnya itu. Jadi tanda negatif itu menggambarkan bahwa volumenya itu berkurang. Gampangnya gitulah. Ya, saya terjemahkan gitulah. Tanda negatif itu menggambarkan bahwa volume baloknya berkurang. Gitu. Nah, itu modulus bulk ya, modulusnya. Terus ada tambahan lagi, yaitu namanya kompresibilitas. Yaitu apa? 1 per modulus bulk. Jadi kebalikan dari modulus bulk itu disebut dengan nama kompresibilitas ya. Jadi kompres dari penekanan ya. Nah, itu ya. Jadi tentang modulus bulk gitu ya, atau elastisitas bulk. Nah, kemarin itu di 2 kelas yang hari Senin ya, kebanyakan tanya gini itu, bisa nggak volumenya bertambah gitu ya? Kalau ya, jadi dari kelas saya yang hari Senin kemarin itu ya, tanya gitu. Kalau di elastisitas yang kasus keempat ini kan, itu kan volumenya kan berkurang ya. Bisa nggak terjadi hal sebaliknya, volumenya bertambah? Kalau menurut kalian gimana nih? Bisa nggak volumenya itu bertambah? Bisa nggak kalau menurut kalian?
Jadi untuk kasus yang keempat ini kan karena ditekan dari segala arah ya, maka volume bendanya menjadi mengecil gitu ya. Nah, kemarin teman kalian di kelas yang hari Senin itu ya, 2 kelas hari Senin itu ya, itu tanya apa ada ya contoh gitu ya, apa ada contoh di mana volume bendanya itu tidak berkurang tapi bertambah. Kira-kira kalau menurut kalian ada nggak contoh seperti itu ya? Mungkin ada Pak, kayak bola di pompa itu kan volumenya tambah besar. Bola di pompa ya. Ya bisa juga ya. Jadi kalau ini kan bolanya ditekan gitu ya. Sebetulnya contoh ini ya sebetulnya kalau saya mau mengatakan ya. Contoh ini itu yang paling gampang itu di itu loh, di kalau benda padat ya. Benda padat saya masukkan ke dalam air gitu ya. Jadi benda padat misalkan ya katakanlah balok ya. Balok misalkan balok karet gitu ya. Oke lah balok karet gitu ya. Balok karet saya masukkan dalam air ya sampai dalam gitu ya. Mungkin ya sampai kedalaman yang cukup besar gitu ya. Kan kalian tahu di dalam air itu kan ada tekanan ya. Tekanan hidrostatis gitu ya, yang arahnya kan ke segala. Ya, nanti kita bahas nanti. Nanti kita bahas hari lusa ya tentang tekanan hidrostatis ya. Itu kan tekanannya kan ke segala arah. Jadi sebetulnya bak itu mempelajari itu ya. Jadi contoh penerapannya itu yaitu benda padat kita masukkan dalam air ya. Maka dia akan mendapat tekanan dari segala arah ya, tekanan hidrostatis itu sehingga volumenya mengecil. Nah, kalau teman-teman kalian yang hari Senin tanya seperti itu, apa ada contoh? Ya tadi Tegar memberi contoh tadi balok di pompa ya. Ya sebetulnya sih gini ya, bisa juga seperti itu. Jadi kalau di sini kan ceritanya itu apa? Tekanan di luar ya, itu lebih besar daripada tekanan di dalam gitu ya. Ya, sehingga yang terjadi kan terjadi pengecilan volume. Ya, bisa juga terjadi sebaliknya. Cuma ngasih contohnya itu yang susah itu ya. Contoh itu yang susah. Maksudnya itu yang tadi Tegar beri contoh itu kan sebetulnya bisa, tapi ngitungnya nggak sederhana itu ya. Jadi kita nanti nggak bisa menggunakan modulus bulk. Kenapa? Karena untuk kasus modulus bulk ini kan bendanya itu benda elastis ya. Benda elastis maksudnya itu benda padat ya. Benda elastis maksudnya benda padat yang berada di dalam fluida. Kalau yang Tegar kasih contoh tadi kan di dalamnya itu fluida ya. Di dalamnya itu fluida, maksudnya itu apa? Ya bisa udara lah, karena kalau di pompa berarti kan udara ya. Udara atau gas gitu ya. Kemudian yang di luarnya, jadi bendanya berupa lapisan gitu ya. Bendanya berupa lapisan, bukan apa ya, bukan benda yang apa istilahnya, yang rigid gitu ya, yang iya jadi berupa rongga kan gitu ya. Berupa rongga. Mungkin bisa juga, cuma nanti perumusan modulus bulk-nya berbeda nanti ya. Jadi modulus bulk yang saya bahas di sini ini kasusnya ini apa? Bendanya pejal ya. Jadi ini adalah kubus pejal. Ya nggak harus kubus sih, pokoknya benda pejal lah. Kalau yang Tegar kasih contoh tadi kan rongga kan, bukan benda pejal itu ya. Rongga ya. Jadi kalau saya katakan ya bisa juga seperti itu. Cuma apa dalam contoh nyatanya ya itu memang kebanyakan terjadi hal seperti ini ya, yaitu apa tekanannya itu menuju benda ya ke berbagai arah, bukan sebaliknya ya, bukan bendanya yang menekan ke segala arah itu, sehingga di dalam perumusan modulus bulk itu ada tanda negatif gitu. Nah itu ya, bukannya nggak ada ya, ada, cuma harus ini apa itu harus ada perumusan yang lebih ini ya, lebih kompleks ya, tidak sesederhana yang di sini kan. Di sini kan untuk yang benda yang
benda yang apa itu, benda yang rigid ya, atau benda yang apa namanya, pejal ya, benda yang pejal. Jadi bukan yang rongga gitu. Itu terus udah ya. Nah, terus berikutnya ini ya. Mungkin ini yang terakhir ini ya. Ini bahasa yang terakhir, yaitu kaitan antara tegangan dan regangan ya. Jadi apa yang terjadi kalau tegangannya saya perbesar ya? Ya tentunya strain-nya akan bertambah. Gitu ya. Ketika stresnya saya perbesar, strain juga akan bertambah gitu. Ya, tapi itu tidak terjadi secara terus-menerus ya. Ada batasnya gitu ya. Yaitu sampai batas A. Ya sampai batas A. Jadi gini maksudnya itu. Kalau misalkan stresnya saya buat 2 kali, strainnya kan 2 kali ya. Strainnya saya buat 3 kali lipat, strainnya juga 3 kali lipat. Tapi itu ada batasnya, yaitu sampai titik A. Ketika melewati titik A ya, maka ketika stresnya saya tambah sedikit saja, strainnya apa? Bertambah besar ya. Jadi sudah nggak lagi sebanding. Proporsi itu sebanding ya. Proporsi itu sebanding. Jadi maksudnya itu stres 2 kali, strain 2 kali, ya stres 3 kali lipat, strain 3 kali lipat dan seterusnya sampai batasnya sampai titik A ya. Ketika sampai titik A itu dikasih stres yang sedikit saja, strainnya bertambah cukup besar gitu ya. Tapi masih dalam batas elastis ya. Sampai titik B. Jadi titik A ini disebut dengan nama batas proporsi, artinya batas kesebandingan antara apa? Batas kesebandingan antara stres sama strain. Tapi kalau titik B ini batas elastis. Elastis itu maksudnya apa? Maksudnya itu kalau stresnya saya hilangkan ya, saya hilangkan kan 0, stresnya ikut 0 gitu ya. Jadi ketika sampai di sini katalah ya, stresnya saya buang ya, saya hilangkan. Stresnya nanti 0 juga, jadi balik lagi ke semula gitu ya. Itu yang terjadi ya. Jadi artinya bisa kembali ke bentuk awal ya. Itu yang disebut dengan nama elastis. Jadi tadi kan didefinisikan, dijelaskan ya, elastis itu artinya apa? Bisa kembali ke bentuk awal ya. Kalau gayanya dihilangkan. Dan itu ada batasnya sampai B ini ya. B ini batas elastisnya ya. Kalau sudah melewati B ya, jadi misalkan saya beri gaya, saya beri stres sampai melampaui B, ketika gaya tersebut saya hilangkan ya, benda tidak akan balik ke bentuk semula ya. Ya ini kan dikatakan ya. Jadi dikatakan ini kan ya. Jika bahan ditarik ya, melebihi titik B, maka bahan berubah secara permanen nah itu ya. Sudah nggak balik lagi ke bentuk awal ya. Itu disebut dengan nama, ya contoh gampangnya gini. Gelang karet ya. Gelang karet ya. Gelang karet yang banyak dipakai untuk mengikat bungkus makanan itu ya. Itu kalau saya tarik ya, kalau nariknya kecil aja kan, saya tarikannya saya lepas itu kan dia balik ke panjang awal ya. Jadi misalkan tadinya panjang 5 cm ya, saya tarik menjadi 1 cm, 6 cm kan, nanti saya lepas 6 cm. Tapi kalau saya nariknya cukup besar ya, misalkan dari 5 cm menjadi 11 cm misalkan. Ketika itu saya lepaskan, dia nggak akan balik ke 5 cm. Mungkin dia balik ke 7 cm. Lah itu artinya apa? Artinya dia nggak kembali ke bentuk awal ya. Itu yang disebut dengan nama apa ini? Berubah secara permanen. Jadi gitu. Jadi kalau melebihi batas B, dia akan berubah secara permanen ya, nggak kembali ke bentuk awal. Dan itu ada batasnya sampai C ya. Kalau melebihi C yang terjadi apa? Bendanya akan pecah ya, atau di sini putus gitu ya. Titik putus ya, daerah di mana bahan putus. Jika tegangan luar diputar hingga titik C ya. Jadi nanti mencapai titik hancurnya ya. Kalau karet gitu ya, karetnya putus gitu ya kalau karet ya. Nah, ini pada logam. Kalau pada logam itu seperti ini ya. Jadi maksud saya itu pada logam itu ada 3 titik gitu ya. Titik A, titik B, titik C.
titik A disebut batas proporsi, batas kesebandingan ya. Titik A itu batas kesebandingan. Titik P itu batas elastis. Titik B, titik C apa? Titik putus ya. Titik putusnya itu di titik C. Ya, ini biasanya terjadi pada logam ya. Kalau yang selain logam, biasanya kalau selain logam itu, jadi gini, kalau logam itu lengkap ya, ada A, ada B, ada C. Tapi kalau yang selain logam, biasanya itu ini malahan ya. Biasanya itu ketiga titiknya itu tidak lengkap ya. Mungkin cuma 2 titik. Ya, mungkin juga cuma 1 titik ya. Contohnya sebagai contoh ya, misalkan katakanlah kapur ya. Kapur ya. Kapur kalau kalian tarik ya kan langsung putus gitu ya. Ya, ditarik langsung putus lah itu. Berarti tidak ada ininya ya, tidak ada A sama B-nya, langsung C gitu ya. Jadi maksud saya untuk logam itu cukup lengkap. Ada titik A, titik B, titik C. Tapi untuk bahan yang lain ya, mungkin hanya ada 2 titik, mungkin juga hanya 1 titik begitu ya. Itu yang kelebihan dari logam. Ada sifat elastisnya. Nah, ini ya, terus ditutup dengan ini ya, dengan soal ini ya. Oke. Saya mau bahas soal ini ya, sekarang jam. Oke, jadi gini. Ada 2 soal ini ya. Soal 1 ini. Salah satu ujung batang berisi ini ya. Pokoknya gampangnya gini lah. Soal nomor 1 ini tentang modulus, soal tentang elastisitas ya, elastisitas linier atau Young ya, terkait dengan modulus Young untuk nomor 1. Nah kalau yang nomor 2 ini terkait dengan bulk ya, gampangnya gitulah, ini modulus bulk ya. Jadi maksud saya kalau yang soal nomor 1 ini terkait dengan perubahan panjang ya, kalau nomor 2 terkait dengan apa, perubahan volume gitu ya. Oke, coba kita bahas ini ya. Saya ini dulu lah. Saya sambungkan dulu ininya ya. Whiteboard-nya ya. Sambungkan dulu whiteboard-nya. Oke ya, coba kita bahas yang nomor 1 ya. Apa yang diketahui di nomor 1 itu? Batang besi ya, dengan radius ya, berarti sepertinya kalau radius berarti berupa silinder ya. Silinder 9,5 mm radiusnya ya, jari-jarinya. Panjangnya 80 cm ya. Diikat. Terus ada gaya 62 kN diberikan tegak lurus ya terhadap ujung yang lainnya ya. Modulus yangnya 2 kali 10 pangkat 11 gitu ya. Berarti ini diapakan ini batang besi ini? Diapakan ini? Ditarik apa ditekan ini? Ini batang besinya ditarik apa ditekan ini? Ditekan, Pak. Ditekan. Kalau ditekan berarti apa? Tambah pendek apa tambah panjang? Pendek, Pak. Tambah pendek ya. Tahu dari mana kalian kalau ditekan itu? Bisa menyimpulkan ditekan itu tahunya dari mana nih kalian? Apakah ada kalimat yang mengatakan ini ditekan gitu ya? Tegak lurus terhadap ujung yang lainnya. Tegak lurus terhadap ujung yang lainnya. Lah ini gini. Di sini ada kalimat tegak lurus terhadap ujung yang lain. Berarti kan tegak lurus itu berarti apa? Berarti yang linier gitu ya maksudnya itu ya. Soalnya kalau yang sejajar itu berarti kan yang geser gitu ya, maksudnya itu gitu. Ya. Jadi kan di sini dikatakan gayanya tegak lurus ya.
Tegak lurus berarti dia itu modulus linier. Ya, bukan modulus geser gitu loh, maksudnya itu gitu ya. Nah, cuma yang sekarang jadi masalah itu linier itu kan bisa dua macam ya. Bisa tarik atau tekan. Jadi yang saya tanya ke kalian ini ya. Jadi yang menjadi cirinya bukan tegak lurus ya, karena tegak lurus itu mengatakan bahwa dia itu adalah modulus Young atau modulus tekan atau tarik gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu adalah tarik apa tekan ini ya. Jadi bukan itu. Jadi kuncinya bukan itu ya. Jadi bukan tegak lurus itu. Yang apa ya? Coba ya kalian cermatin ya. Di sini kan ada kata diikat ini ya. Ya. Jadi ujungnya diikat gitu ya. Kalau diikat itu kalian tarik apa kalian tekan ya? Ditarik, Pak. Nah, kan ditarik kan ya. Kalau ditekan ngapain juga diikat ya? Kan nggak perlu diikat sih. Misalkan kalian nekan apa ya? Nekan pensil gitu ya. Perlu nggak pensilnya itu ditarik? Kan ditekan aja, ditekan ke dinding gitu ya. Ngerti maksud saya? Jadi ada kata diikat dulu. Itu sebagai kata kunci untuk kita menyimpulkan bahwa itu adalah gaya tarikan, bukan gaya tekan ya. Kalau tegak lurus bukan ya, tegak lurus itu bukan. Tegak lurus itu menyatakan bahwa itu adalah modulus Young gitu ya. Soalnya kan kalau sejajar namanya modulus geser kan gitu ya. Nah itu, jadi kata kuncinya karena ada kata diikat itu loh. Oke, saya akan modulusnya coba saya nah ini ya. Ya, jadi kalau saya gambarkan tuh kira-kira gambarnya gini lah. Ya, kalau saya gambarkan itu mungkin diikat gitu ya. Nah, ginilah. Katakanlah ini diikat di dinding ya. Katakanlah ini dinding gitu ya. Ini silindernya ya. Nah, gini kan. Nah, ini. Nah, gini ya. Diikat di sini lah maksudnya itu. Nah, ini diikat ya. Terus saya tarik. Kita tarik di sini ya. Nah, kita tarik ke sini. Ini kita tarik. Dengan F berapa tadi? F-nya berapa tadi? Lupa saya tadi. F-nya berapa tadi ya? Bentar. Oh, F-nya 62 kilonewton ya. Oke. 62 kilonewton. Tarik dengan gaya F 62 kilonewton ya. Terus tadi ada nih R-nya ya. Ini R-nya kan. Ini kan R-nya ya. Ini R. R-nya tadi berapa? 9,5 mm. Tadi L-nya berapa tadi? Tadi L-nya berapa tadi? 81 cm, Pak. 81 cm ya. Ya, ini L-nya ini. Itulah L-nya ya. L-nya segini. Siapa lagi yang diketahui di situ ya? Selain R, F. Oh, modulus Young ya. Modulus Young-nya itu ini. Modulus Young-nya. Modulus Young dari ini besi ini adalah 2 kali 10 pangkat 11 Pascal atau Newton per meter persegi gitu ya. Nih, udah. Terus pertanyaannya tadi ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan A, pertanyaan B. Coba pertanyaan A itu apa ya? Sudah tak lihat. Pertanyaan A itu tegangan. Pertanyaan B, perubahan panjang. Pertanyaan C, regangan ya. Tegangan, perubahan panjang, regangan. Oke, berarti tegangan. Tegangan berarti stres ya. Ya, tegangan. Saya tulis stres ya, S.
S berapa? S itu stres gitu ya. Lalu perubahan panjang ya. Perubahan panjang berarti ini kan delta L ya. Delta L berapa? Terus regangan. Strain. Kasih lambang sigma ya. Sigma itu strain ya. Nah ini, pertanyaannya kayak gini ya. Oke. Luasannya apa? Tegak lurus tadi ya. Luasannya tegak lurus terhadap permukaan, berarti luas apa kalau tegak lurus permukaan? Berarti kan ini ya, luas ini kan ya. Ini ya, yang tegak lurus permukaan itu ya. Berarti apa? Luas lingkaran kan gitu ya, luas lingkaran. Ya itu. Jadi untuk yang pertama tegangan tegak lurus tadi ya. Tegangan yaitu apa? S F per A, A-nya kan luas lingkaran ya. Jadi F dibagi ini nanti. Pi R kuadrat ya. Coba kita hitung. Tapi jangan lupa satuannya pakai satuan SI ya. Tadi kan satuannya kan nggak SI ya. Berapa tadi satuannya? Nah ini satuannya kan kilonewton ya. Harus saya rubah ini. Kilonewton berarti kan sama dengan 62 kali 10 pangkat 3 Newton ya. Ini mili. Jadi berapa? 9,5 kali 10 minus 3 meter kan gitu ya. Nah itu, sehingga nanti masukkan ke sini. Jadi F-nya adalah 62 tadi ya. Ya, 62 sama 9,5. Oke, jadi ini nanti ini 62 kali terus dibagi gini ya. Pi-nya 3,14 ya. Kalikan R-nya adalah 9,5 kali 10 minus 3 ya. Kuadrat. Berapa ini? Saya tulis di sini ya. Begini nih, 62 dibagi 3,14 ya kali 9,5 kuadrat ya. Nanti kali berapa ini? 10 pangkat 3 ya. Dibagi 10 minus 6 ini ya. Ya, gini ya. Nah, berapa ini? Minta tolong dihitungkan ya berapa nih? 62. Ini dulu lah berapa ini? Berapa ini ya? 62 bagi berapa ini? 3,14 kali 9,5 kuadrat itu berapa? 283,385, Pak. Berapa? 283,385. 385. 385 ya. 4 lah kita bulatkan ya. Ini ya saya bulatkan ya. Pak. Terus ini 10 pangkat berapa ini? 10 pangkat min 9 ya. Kok min 9? Pangkat 9 ya. 9. Berapa ini? 62 dibagi tadi berapa nih? 62 dibagi 28 3,4 berapa? Berapa? 62 dibagi 28. Berapa ya? 0,22, Pak. 0,22 gitu ya. 0,22 kali 10. Satuannya apa? Pascal ya? Pascal atau apa? Newton per. Nah ini ya. Ini adalah tegangannya ya. Dah. Terus pertanyaan yang kedua apa tadi? Delta L ya. Oke, delta L. Nah, saya gunakan rumus ini aja ya. Kan kalian tahu. Rumus modulus Young ya. Rumus modulus Young. Y ya. Itu kan apa nanti? Stres dibagi strain ya. Itu kan. Stres S dibagi strain ya. Nah, gini kan. Gini kan ya. Ini rumus modulus Young ya.
rumus modulus Young. Kan gitu ya. Sehingga nanti kan modulus Young-nya tahu, stresnya juga tadi barusan kita hitung ya. Berarti kalau gitu kan saya bisa ngitung ini, strain-nya ya. Strain berarti kalau gitu apa? Kalau gitu berarti strain sama dengan apa? Stres dibagi modulus Young gitu ya. Stresnya tadi berapa? 0,22 kali 10 pangkat 9. Lah modulus Young-nya dari soal 2 kali 10 pangkat 11 gitu kan dari soal tadi ya. Coba lihat tadi ya. Ini kan ya, ini kan. Ya, 2 kali 11 ini kan. Ya, sehingga berapa kalau gitu? 0,22 dibagi 2 ya. Berarti kan ini ya. 0,11 ya. Nah, 10 watt berapa ini? Minus 2 ya. Satuannya apa ini? Satuan dari strain, satuan dari regangan itu apa? Tidak ada, Ada, Pak. Pak. Nggak ada, tanpa satuan ya. Oke, benar. Tanpa satuan ya. Atau bisa juga saya tulis ini nanti. Saya tulis ini nanti ya. Ini aja ya. Tanpa satuan ya. Ini aja deh, 1,1 ya. Kali 10 minus 3. Nah, gitu kan. Nah, setelah itu baru saya gunakan rumus untuk strain kan gitu ya. Strain itu kan ini kan delta L gitu ya. Dibagi L0 kan gitu ya. Nah, gitu kan. Ya, delta L dibagi L0 atau kalau gitu berarti delta L gitu ya. Delta L sama dengan ya ini strain kalikan dengan L0 gitu ya. Kan strainnya kalian tahu. Jadi ya 1,110 minus 3 ya. L0-nya berapa itu? L0-nya berapa? Dari soal berapa tadi? Ini kan 81 cm ya. Ya. Pakai senti lah, bolehlah pakai senti ya. 8 pakai senti ini ya. Nanti satuannya nanti jawabannya senti, soalnya saya pakai senti ini. 81 cm ya, dalam senti nanti ya. Jadi berapa? Minta tolong dihitung aja. 1,1 kali 81 itu berapa? 1,1 kali 81 itu berapa? 89,1, Pak. Berapa? 89,1. 8,1 89,1. ya. Kali 10 minus 3 cm kan gitu ya. Senti ya. Atau berapa nih kalau dibagi minus 3? 1, 2, ya 89,1 ya. Minus 3 ya. 1, 2, 3 ya. Berapa itu kira-kira ya? Kalau Bentar, saya tulis di berikutnya aja ya. Jadi kan jawabannya gini ya, delta L berapa tadi? 8 cm ya. Itu kan kira-kira sama dengan ini ya, 0, ya, 0,0 gini ya. 8 gini kan ya? Gini ya. 0,081 atau kalau dalam mili, kalau dicatatkan dalam mili berarti gini ya. Kalau dalam mili ya ini ya 0,8 milimeter ya, kira-kira lah. Ya 0,891 milimeter gitu ya. Jadi nggak sampai 1 mili ya, nggak sampai 1 mili ya. Apa itu molornya ya? Jadi kecil sekali ya, nggak sampai 1 mili. Nggak kelihatan kan kalau nggak sampai 1 mili molornya ya, karena kecil sekali. Terus pertanyaan yang terakhir itu apa? Tanya. Yang C tanya apa tadi? Yang C tanya strain kalau nggak salah ya.
Oh ya, strain kan. Ya sudah kejawab ya. Strain-nya kan udah kejawab. Ini kan ya. Ini kan strain-nya kan ini ya, sudah kejawab ini ya. Ini jawabannya ya. Sudah kejawab ini ya. Ini kan strain-nya ini ya. Strain-nya kan itu ya. 1,1. 10-3 ya. Ini sudah kejawab. 1,1. Kalau dinyatakan dalam persen berapa ini? 1,1 kali 10, kalau dinyatakan dalam persen berapa ini? Berapa persen ini? 1,1 kalau kita nyatakan dalam persen ya. Berarti kan saya kalikan 100% ini ya. Dalam persen gitu loh maksudnya. Saya kalikan aja dengan 100%. Berapa ini nanti? Ya, berarti berapa? 10-3 kali 100 ya. Berarti kan nanti ini kan nanti ya. Kira-kira nanti inilah 0,11% ya. Karena ini kan 10-3 sama 100 kan 10-1 ya. 0,11%. Jadi kecil banget ya. Jadi enggak kecil ya, 0, ya, 0, ya. Jadi 1/1000 itu ya. 1/1000 ya, 0,11%. Kalau dalam persen loh ya. Oke, kembali ke slide ya. Oke, soal berikutnya ya. Nah, untuk soal berikutnya itu tentang volume ya. Jadi elastisitas bulk. Jadi di sini yang ditekan itu minyak ya. Minyak volume awalnya 250 ml ya. Terus diberi tekanan sampai berapa? 160 atmosfer dan dipakai satuan ATM ya. Diketahui kompresibilitasnya 2 kali 10-5. Oke ya. Ya, jadi di sini diketahui V0 ya. V0-nya volume awal 250 liter. Stresnya tekanan 160 atmosfer ya. Kompresibilitas berarti K ya. K-nya sekian. Ya, kita butuh modulus bulk ya. Modulus bulk berarti apa? Per K ini ya. Pertanyaannya ini strain-nya berapa ya? Terus sama perubahan volumenya berapa? Negatif tentunya ya. Oke, langsung ke ini. Oke ya, jadi untuk yang soal berikutnya itu ini. Yang nomor 2 ya. Itu V0-nya tahu tadi ya. V0-nya 250 mililiter. Liter ya, maaf. Liter ya. Liter. Terus delta P-nya tadi. Ya. Stresnya tadi. Berapa tadi delta P-nya tadi? Tadi delta P-nya berapa tadi? Lupa. 160 ya, 160 ATM. Oke, 160 ATM. 160 atmosfer ya. Lalu kompresibilitasnya ya. K itu 2 kali 10-5 per atmosfer ya. Nah ini. Jadi nanti kita akan gunakan satuan ini ya. Satuan SI ya. Jadi liter kita ubah ke meter kubik. Ya, kita ubah dulu ke meter kubik. 1 liter itu berapa meter kubik ya? 1 liter berapa meter kubik? 1 liter itu. 1 liter berapa meter kubik? 10-3, Pak. Ya, 10-3, Pak. 10-3, benar. Nah, gini kan ya. Atau ini bisa saya tulis gini ya. 0,25 ya. Meter kubik ya, 1/4 meter kubik.
Nah, gitu. Kalau 1 atmosfer berapa Pascal? 1 atmosfer berapa Pascal? 1 ATM itu loh. 10-5, Pak. 10/5. 10/45, jangan kebalik. 10/45 ya. Jadi 1 atmosfer itu 10/45. Sebutnya sih 1, berapa gitu ya. Cuma saya bulatkan aja ya. Ya, Pascal ya, atau Newton per meter persegi gitu ya. Begitu pula ini juga nanti satuannya saya rubah ini ya. Tidak dalam atmosfer, saya rubah satuannya ya. Jadi nanti ini ya satuannya saya rubah jadi gini. 2 kali 10-5 ya. Per 1 atmosfer ya. 1 atmosfer kan ini. 1 atmosfer kan 10/5 ya. Nah, sehingga nanti ini berapa nanti? Kan jadi gini nanti ya, 2 kali 10 minus 10 ya. Nah, saya balik. Jadi bukan Newton per meter persegi, tapi meter persegi per Newton gitu ya. Soalnya seper kan ya. Nah, nanti jadi ini, meter persegi per Newton gitu ya. Oke, terus pertanyaannya adalah, balik saya lihat dulu ya. Pertanyaannya adalah strain sama perubahan volume ya. Strain sama perubahan volume. Oke. Strain sama perubahan volume. Jadi strain berarti sigma tadi ya. Strainnya ini ya. Strain bulk tentunya ya. Satu saja strain B, bulk. Strain bulknya berapa? Sama ini. Perubahan volumenya berapa? Nah, gitu ya. Nah, ya gampang aja. Untuk menjawab soal ini kita gunakan aja rumus untuk modulus bulk ya. Rumus untuk modulus bulk kan kalian tahu ini ya. Rumus untuk modulus bulk. B gitu ya. Setelah merumusnya kan gini sih. Stresnya kan delta P ya. Dibagi strainnya kan ya tadi. Strain bulk tadi ya. Nah, gini kan. Nah, sementara tadi kan kita tahu kompresibilitas tadi ya. Kompresibilitas itu kan kebalikan dari modulus bulk ya, sehingga nanti satu sih nanti seperka nanti gini kan. Seperka ya nanti sama dengan ini nanti. Delta P per ini nanti kan. Nah, gini kan. Ya. Sehingga nanti kalau ditanyakan ininya ya, strainnya ya, tinggal berarti sama artinya dengan dikali kan gitu. Kalau gitu berarti ini kan. Jadi nanti kesimpulannya kan kalau gitu berarti ya sama dengan ini nanti K ya kali ini kan nanti. Tekanannya kan itu ya. Berarti K-nya berapa? 2 kali kan ya. 2 kali 10 min 10 tadi kan ya. Terus P-nya tadi berapa? 160 kan ya. 160, 10 pangkat 5. Ya. 160, 10 pangkat 5 kan ini ya. Tinggal dikali ini kan. Tuh kan. Ya, sehingga nanti ini ya sama dengan berapa? 160 kali 2 kan 320 ya. 320 kali. Nah, ini kan. Ya. Tanpa satuan ya. Karena strain ya. 320 kali 10
minus 5 ya, atau bisa juga saya tulis gini, bisa ya. Saya tulis gini aja deh. 3,2 gitu ya. 3,2 kali 10 minus 3 ya. Strain bug ini ya. Ya, tambah satuan ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya ini perubahan volumenya. Oke. Perubahan volumenya. Ya, saya gunakan rumus tadi ini. Strain bug tadi ya. Jangan lupa ada negatifnya ya. Negatif kenapa? Karena volumenya mengecil itu. Ya, saya beri negatif ya. Nah, gini nanti ya. Ya. Ya, negatif. Ya, karena volume mengecil ya. Volume mengecil, volume berkurang ya. Volume mengecil maksudnya itu gitu ya. Karena volumenya mengecil gitu ya maksudnya itu. Ya, berarti kalau gitu, kalau tanya delta V berarti kan ini delta V berarti kan negatif ini ya. Negatif ini nanti ya. Nah, kalikan V0. Ya tadi berapa tadi? 3,2 tadi ya. 3,2 kali. Nah, sekarang volumenya berapa? 0,25 meter kubik ya. 0,25 meter kubik. 0,25 ya, meter kubik. Meter kubik ini ya. Berarti nanti sama dengan berapa? Minus ini ya, 0,8 berarti ya. 0,8 kali meter kubik kan gitu ya. Nah, gitu ya. Atau kalau dalam liter ya ini ya. Dalam liter berarti berapa? Minus 0,8 liter kan gitu ya. Nah, ini kan ya, liter kan ini. Ya, karena 10 minus 3 ini ya. Jadi berkurang nggak nyampe 1 liter ya. Dari 250 liter berkurang 0,8 liter ya. Nah, itu ya jawabannya ya. Untuk contoh soalnya. Nah, kembali ke slide-nya. Ini kan. Ya, jadi ini, jadi penurunan volumenya 0,8 liter. Setelah itu selesai ya. Ada selesai ternyata. Ya, udah ya. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Sekarang jam berapa? 10.20 ya. Masih ada ya 15 menitan lah. Ada pertanyaan barangkali? Materinya hari ini nggak banyak kan, cuma 11 halaman ya. Mungkin materi yang banyak itu di hari ini besok ya, Kamis. Ya, Kamis sama minggu depan. Ada pertanyaan terkait dengan elastisitas? Memang sih soal tentang elastisitas ini memang kalau saya katakan probabilitas untuk keluarnya itu juga nggak terlalu tinggi ya, nggak seperti di dinamika fluida ya, yang fluida mengalir itu ya. Kalau ya mungkin nggak sampai 50% lah, mungkin juga nggak sampai 40%-an gitu ya, sedikit memang peluang untuk keluar ya. Tapi ya karena bagian dari bab ini ya saya bahas khusus ya di awal ini ya, di awal pertemuan untuk bab 7 ini. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Saya cukup, Pak. Cukup ya, oke ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.